Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Maaf ya kalau mungkin kali ini baru pertama kali bertemu saya, karena saya adalah dosen baru di STIM BKPN Yogyakarta. Saya merupakan lulusan S1 Manajemen di STIM BKPN. Kemudian S2 saya di Manajemen, S2 di UGM. Saya sudah 5 tahun menjabat menjadi dosen swasta lain dan seharusnya pindah di sini. Untuk memulai materi pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Ya, di sini saya akan menyampaikan materi yaitu sumber daya manusia. Yaitu di sini decoupling atau pemisahan. Pemisahan hubungan antar subsistem terlalu hebat sehingga kedua sistem dapat beroperasi secara bebas. Cara yang dilakukan yaitu yang pertama yaitu inventories buffer atau jalur tunggu. Yang kedua yaitu kelenturan sumber daya atau visible resource. Yang ketiga yaitu standarisasi. Yang selanjutnya yaitu inventories buffer dan jalur tunggu. Dalam contoh subsistem bahan baku dan subsistem produksi, jalur persediaan inventories akan memungkinkan kedua subsistem beroperasi lebih bebas, yaitu subsistem bahan baku, inventories dan sistem produksi. Buffer pada sistem komputer digunakan untuk menyeimbangkan antara tingkat masukan input dan tingkat keluaran output. Yang selanjutnya yaitu kelenturan sumber daya, yaitu di sini yaitu prinsip dasar adalah bahwa dengan sumber daya yang lentur maka akan menyederhanakan komunikasi antar subsistem. Contohnya yaitu di sini organisasi menggunakan konsep gabungan sistem analis dan programmer akan mempunyai kelenturan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan daripada organisasi dengan jumlah orang yang sama, namun memakai sistem analis dan programmer secara terpisah. Yaitu yang selanjutnya yaitu standarisasi. Di sini adalah adanya standarisasi standar. Standarisasi biaya memungkinkan sebuah subsistem dirancang dengan sedikit komunikasi karena sudah ada standarnya. Contohnya yaitu di sini adanya standar kode produk, memungkinkan bagian produksi dapat merancang modul pengolahan data mengenai barang jadi tanpa harus berunding dengan pihak lain untuk menentukan kode yang harus digunakan. Yaitu yang selanjutnya yaitu manusia sebagai pengolah informasi. Yaitu di sini model dasar. Yaitu pertama itu ingatan. Dari ingatan itu masuk dari indera penerima langsung ke saluran. Kemudian ke bawahnya lagi ada filter. Kemudian selanjutnya yaitu pengolah mental. Dan selanjutnya saluran dan selanjutnya keluaran. Dan selanjutnya di sini sistem pengolahan informasi manusia, yaitu ada beberapa. Di sini yaitu pengolah indera masukan atau sensory output, penggerak keluaran atau motor output. Yaitu di sini ingatan. Ingatan yaitu ada 3, yaitu ingatan jangka panjang atau long term memory, dan yang
kedua itu ingatan jangka pendek, yaitu short term memory, ingatan luar atau external memory. Yaitu di sini yang selanjutnya itu keterbatasan manusia sebagai pengolah informasi. Yang pertama yaitu keterbatasan dalam pengolahan data. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam menemukan perbedaan-perbedaan. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam menangani data probabilistik. Ya, ini tadi materi yang saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Saya dulu ya. Ya. Gini, apa itu pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia? Tadi pertanyaannya apa itu pelatihan dan pengembangan SDM ya, Mbak? Iya. Jadi itu pelatihan dan pengembangan SDM adalah proses yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan. Ini memberikan kesempatan kepada individu untuk tambah berkembang dalam pekerjaan mereka serta membuat organisasi lebih kompetitif dan inovatif. Cukup, Mbak? Ada yang ingin bertanya lagi? Iya. Apa prinsip dasar kelanjuran sumber daya? Prinsipnya yaitu sumber daya langgeng maka akan menyederhanakan komunikasi antar subsistem. Yaitu contohnya organisasi menggunakan konsep gabungan sistem analisis dan programmer yang mempunyai kelanturan lebih besar dalam memenuhi daripada organisasi dengan jumlah orang yang sama, namun memakai sistem analisis dan programmer secara terpisah. Cukup, Mbak? Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Apa itu pelatihan dan pengembangan SDM? Pelatihan dan pengembangan SDM adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi karyawan. Ini memberikan kesempatan bagi individu untuk tambah berkembang dalam pekerjaan mereka, serta membuat organisasi lebih kompetitif dan inovatif. Cukup, Mbak? Saya bertanya. Ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Ya. Apa standarisasi biaya memungkinkan sebuah subsistem yang dirancang dengan sedikit komunikasi? Jadi itu standar kode produk kemungkinan bagian produksi, Mbak. Dapat merancang modul pengolahan data mengenai barang jadi tanpa harus berunding dengan pihak lain untuk menentukan kode yang harus digunakan. Cukup, Mbak? Oke, kita cukupkan pertemuan pada siang hari ini. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.